Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Kembali lagi kita bersukacita ya, hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul walaupun tidak dalam satu ruangan, walaupun secara virtual kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, untuk memulai chapel kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan di pagi hari ini, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah untuk memulai ibadah kita nyanyikan lagu yang pertama. Kita akan menyanyikan lagu Blessed Be Your Name. Nah, marilah kita menyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur karena Tuhan yang selalu ada di hidup kita di dalam kondisi apapun. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Blessed Be Your Name, kita sudah mengucap syukur. Nah, marilah sekarang kita tenangkan hati kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan yang akan masuk ke dalam hati kita. Kita tenangkan diri kita nyanyikan lagu Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our
the deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Salam sejahtera dalam kasih Kristus saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Guru. Pagi hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Baiklah, sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari dalam kitab Yesaya, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Roh Kudus bagi masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Bapa yang baik, yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami semua boleh hidup dengan baik sampai saat ini. Terima kasih karena bersama dengan Tuhan, kami sungguh boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera yang sejati, bahkan membuat kami boleh melangkah dengan pasti bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, semuanya akan membawa kami sebagai orang-orang yang berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami menjadi hidup yang terarah untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Bapa, untuk waktu anugerah-Mu yang tersedia, yang bisa kami gunakan untuk kembali bersekutu memuji menyembah Engkau, dan di dalamnya kami diberikan kesempatan untuk bisa membaca dan merenungi sebagian dari firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu, memahaminya, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa sorgawi yang menaungi dan memampukan kami sekalian. Berkati ya Bapa setiap anak-anak kami, Bapak Ibu Guru yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita buka Alkitab dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-26. Meskipun agak panjang tapi saya ingin membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka, dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat,
dan dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan yang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita, dan melakukannya dalam kehidupannya dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Melalui bacaan Alkitab tadi, maka pada kesempatan hari ini, kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema dipulihkan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, saya mempunyai istilah untuk memahami proses pembinaan Tuhan kepada umat pilihannya. Istilah yang saya seringkali pakai di dalam kelas pembelajaran adalah 3P. Apa itu 3P? P yang pertama adalah pilih, P yang kedua adalah proses, dan P yang ketiga adalah pakai. Dalam kehidupan umat pilihan Tuhan, kita seringkali melihat manusia itu ingin dipakai oleh Tuhan, termasuk kita, umat pilihan Tuhan yang hidup pada masa kini. Masing-masing kita ingin dipakai oleh Tuhan. Kita suka dipilih dan dipakai, tetapi persoalannya banyak orang yang tidak suka diproses. Padahal di dalam kita memahami Alkitab, prinsip 3P ini selalu ada di dalamnya. Ketika Tuhan memilih kita, pasti pilihan Tuhan ini punya tujuan yang jelas. Tujuan Tuhan yang jelas jika kita melihatnya, itu sungguh nampak di dalam
pasal 49 mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa Tuhan ingin kita menjadi hamba yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bahkan kembali ditegaskan di dalam bagian akhir pembacaan kita tadi, ayat yang ke-26, dikatakan di paragraf terakhir, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Jadi kita melihat kita dipilih dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah supaya dunia ini mengenal siapa Tuhan, Allah pencipta alam semesta dan kita manusia. Dan bukan hanya sekedar sampai kepada titik pengenalan, supaya kita hidup percaya dan sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Tujuannya adalah supaya kita hidup di dalam keselamatan yang adalah kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam keselamatan itu, maka kita juga bisa menjadi alat keselamatan Tuhan bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita kembali kepada persoalan teologis yang ada dari zaman ke zaman, bahwa kita manusia seringkali suka dipilih dan suka dipakai oleh Tuhan. Maka ketika saya melontarkan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu dan anak-anakku, apakah kalian juga suka dipilih dan dipakai oleh Tuhan? Saya percaya pasti secara kompak kita berkata, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anakku, itulah realita. Kita suka sekali menjadi orang pilihan Tuhan. Kita suka sekali menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Persoalannya adalah ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kita sedang berada dalam tujuan Tuhan, bukan lagi dalam tujuan saya. Kita sedang berada pada jalan Tuhan, bukan lagi pada jalan saya. Sehingga kita harus mengikuti pola mainnya Tuhan, bukan pola mainnya kita. Berarti jika Tuhan melihat bahwa ternyata orang ini ketika dia hendak dipakai oleh Tuhan dan dia belum siap untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan dia. Nah, disinilah proses binah itu, atau benah dalam bahasa Ibrani yang saya katakan dibina, itu terjadi. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan membina ini dalam konteks Tuhan sebagai Bapa penyayang. Yang kalau kita baca di dalam ayat 19 bacaan kita, dipakai oleh firman Tuhan istilah penyayang kepada Allah untuk menunjukkan bahwa ketika Tuhan membina kita, itu berproses dalam kasih sayang Tuhan. Artinya Tuhan mau memperlakukan kita sebagai miliknya yang sangat berharga. Maka Tuhan memperlakukan kita juga dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh perasaan dan rasa kasih sayang Tuhan kepada kita umatnya. Nah, persoalannya kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang ketika mulai masuk dalam proses pembinaan Tuhan, dia mulai berpikir jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan Tuhan tidak suka sama saya. Dan kita lupa, ini sebenarnya satu paket bagian dari pengangkatan Tuhan, pemilihan Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Nah, jadi dalam bagian firman Tuhan ini kita harus melihatnya berdasarkan konteks firman Tuhan ini, tidak boleh di luar konteks. Karena berdasarkan konteks firman Tuhan ini kita dipilih untuk punya tujuan. Tujuannya adalah supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Melalui yang pertama tadi, kita mengenal Tuhan, hidup dalam keselamatan Tuhan, dan dipakai untuk melayani Tuhan, menyatakan keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Nah, umat Tuhan yang sedang dibicarakan dalam bagian firman Tuhan ini, mereka sedang berada dalam proses Tuhan. Ya, ini P yang kedua, yang tadi pilih sudah. Mereka berada dalam proses Tuhan. Proses Tuhan itu tidak mengenakan. Itulah Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Mereka menjadi orang-orang yang diperbudak di sana. Bukan jadi hamba Tuhan, tapi hamba manusia. Mereka tidak punya hak hidup. Situasi kondisi mereka sangat sulit. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan konteksnya, merupakan bagian dari proses Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak, seringkali kita melihat bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Dan saya melihat cara Tuhan memutuskan pilihannya ini sangat bijaksana, dan saya juga belajar mengikuti cara Tuhan untuk membuat pilihan yang sangat bijaksana, sangat luar biasa. Kita seringkali mendengar istilah, ya kita bina,
kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan. Itu tidak berlaku kepada Tuhan. Itu bukan prinsip Tuhan, karena Tuhan membina kita itu dengan kasih sayang. Saya ambil ilustrasi seperti begini. Waktu musim angin sebelum musim hujan, Bapak Ibu dan anak-anakku, kota Manado ini ramai di langitnya itu dengan apa? Dengan layangan, atau kita kenal orang Manado bilang falinggir, ya. Wah, itu sampai di rumah saya IndiHome itu kabelnya harus saya panggil ke pengaduan itu, panggil supaya mereka pasang kembali kabelnya karena kena benang gelasan itu sampai putus. 2 kali kejadian itu gara-gara apa? Gara-gara layangan itu. Nah, saya juga waktu melihat orang bermain layangan, saya tidak mau ketinggalan. Orang Manado kan bilang tuh daripada iko mata lebih baik iko rame tuh, begitu. Jadi saya juga ikut bermain layangan. Nah, waktu saya bermain layangan, saya ingat dulu waktu saya masih kecil. Wah, dulu saya bukan hanya bermain, saya berbisnis jualan layangan juga. Karena apa? Bahan-bahan untuk membuatnya kan gampang. Kita bisa ambil sendiri, bisa buat sendiri. Tinggal kita hanya beli ya kertas minyaknya begitu. Bahkan saya pernah membuat layangan hias yang memang sangat bagus. Karena ketika saya mainkan untuk menuki ke bawah, dia bisa mengeluarkan suara yang luar biasa bagus. Nah, yang saya mau sampaikan lewat ilustrasi ini begini. Pada waktu saya bermain layangan dulu, saya ingat ya, saya bermain layangan. Saya sangat suka kepada layangan yang saya buat itu. Memang layangan yang memang khusus saya persiapkan, bukan hanya untuk sekedar bermain, tetapi juga untuk aduan. Gelasannya juga saya sudah siapkan. Tapi apa yang terjadi suatu ketika sementara layangan saya di atas, turun hujan deras. Wah, itu dia gangguan bagi orang yang bermain layangan. Apalagi waktu itu hujannya tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba hujan turun. Nah, apa yang terjadi? Layangan saya jadi basah. Dan akhirnya memang saya cepat-cepat tarik tapi udah basah. Banyak bagian kertasnya udah robek. Nah, sekarang saya diperhadapkan kepada satu pengambilan keputusan. Saya harus memilih yang bagaimana. Apakah layangan ini saya buang lalu saya buat yang baru? Atau layangan ini saya bersihkan itu kertasnya, lalu saya pasang kembali kertas yang baru. Begitu. Nah, ini pilihan yang memang sering diperhadapkan kepada kita. Mau mempertahankan yang sudah ada, lalu kita memulihkan, memperbaikinya, atau kita buang saja, lalu kita ganti yang baru. Lalu bagaimana solusi Tuhan terhadap umat pilihannya bangsa Israel? Apakah Tuhan kemudian menyingkirkan mereka dan melupakan covenant of grace yang dia berikan kepada leluhur bangsa Israel? Tidak. Tuhan justru mau mendidik kepada umatnya supaya mereka tidak bergantung kepada janjinya, tapi kepada Dia yang berjanji. Itu pokoknya di situ. Lalu caranya bagaimana? Tuhan sudah melihat ini umatnya ini memang sudah rusak. Ya, sudah rusak. Tapi Tuhan tidak buang, Tuhan pulihkan. Itu ilustrasi saya dari layangan tadi. Layangan saya sudah rusak, saya tidak buang, rangkanya tetap saya pakai, hanya apa yang saya ganti? Kertasnya yang saya ganti. Dan tetap saya masih bisa bermain lagi. Nah, itu dia satu contoh. Nah, dalam kehidupan kita, seringkali orang berkata, ya kita bina, tapi kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Tuhan tidak punya prinsip begitu. Nah, inilah yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Tuhan memproses mereka sebagai bagian dari pembinaan itu. Tuhan izinkan mereka mengalami situasi yang sulit. Dan saya belajar, manusia yang hidup bertumbuh dalam situasi yang sulit dibandingkan dengan manusia yang hidup tidak dalam situasi yang sulit, kualitasnya beda. Orang yang bertumbuh dalam kehidupannya diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dia lebih tahan banting. Mentalnya lebih kuat. Orangnya lebih berkualitas di dalam pemahaman, dalam wawasan. Tapi kalau orang yang situasi hidupnya aman, nyaman selalu, wah bahaya. Nah, Tuhan memakai kita di ladang pelayanan yang sangat-sangat sulit. Yang sampai firman Tuhan dalam perjanjian baru katakan, lihat kamu kuutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Mau melayani Tuhan menjadi saksi itu tidak gampang. Tantangannya luar biasa berat, baik dari dalam maupun dari luar. Apalagi ketika kita mendengar peristiwa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita Gereja Bala Keselamatan di daerah Palu. 4 orang dibunuh dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang berpikir, wah ternyata mau menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu memang sulit. Memang benar, ada harga yang harus dibayar. Untuk mau siap bayar harga itulah, maka Tuhan menempa kita, mempersiapkan kita dengan menghadapi situasi yang sulit. Itulah yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Mereka sengaja mengalami, Tuhan izinkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Tapi mari kita lihat,
Ini dalam bingkai, dalam tujuan pembinaan Tuhan. 3P tadi, pilih, proses. Tuhan mau pakai mereka. Maka Tuhan sementara mempersiapkan mereka dengan membina mereka, memproses mereka. Nah, sekarang kita melihat ada satu P yang lain. Nah, P ini adalah pulih, dipulihkan. Inilah bagian dari pembinaan Tuhan itu, proses itu. Tujuannya sebelum Tuhan pakai mereka, mereka mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Orang yang melayani Tuhan kalau belum dipulihkan, maka dia akan jadi troublemaker di tempat pelayanan. Orang itu perlu mengalami pemulihan secara total dari Tuhan. Supaya akhirnya ketika orang itu dipakai oleh Tuhan, yang dia beritakan adalah Tuhan, bukan dirinya. Yang dia beritakan adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya. Yang dia beritakan adalah tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan tujuan dan kehendak dirinya. Inilah tujuan dari proses Tuhan, di mana di dalamnya ada yang namanya pemulihan. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan Sion. Ini Sion, istilah Sion di sini sebenarnya adalah istilah lain untuk tanah perjanjian, untuk kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat ibadah pada zaman perjanjian lama sampai pada zaman perjanjian baru. Tetapi yang saya mau katakan bahwa istilah Sion di sini juga punya makna yang lain. Ini sebenarnya berbicara tentang personal. Bukan sekedar berbicara tentang pengertian komunal, tapi berbicara tentang personal, Sion. Ya, jadi artinya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya, itu dia poinnya. Bagaimana Tuhan menyatakan rencananya melalui Sion yang dipulihkan. Jadi sebenarnya Sion, atau ini berbicara tentang Yerusalem ini sebenarnya berbicara tentang kedamaian Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia yang berdosa ini. Dengan cara bagaimana? Tuhan pakai hamba-hambanya. Itu dia. Jadi kita ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan itu untuk dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jadi untuk mau menggenapi rencana Tuhan itu, Tuhan pakai umatnya untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya. Dan Tuhan kemudian memulihkan mereka dengan luar biasa. Mari kita lihat dalam firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang memulihkan umatnya, sebagai Bapa yang penyayang. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya ini menggunakan beberapa metafora. Metafora yang pertama, mulai dari ayat 9 sampai ayat 13, metafora yang dipakai itu adalah Allah sebagai gembala yang baik. Di mana di ladang penggembalaan, ia memelihara domba-dombanya. Ada pemulihan Tuhan yang terjadi. Jadi domba-dombanya mengalami kelepasan, mengalami kehidupan yang baru, yang menyenangkan. Ada jaminan Tuhan di dalamnya. Ini berbicara tentang Bapa sebagai penyayang. Bapa yang penuh kasih. Sekali lagi, istilah penyayang pada ayat 19 ini yang menjadi penekanan bahwa dalam pemulihan Tuhan membuktikan Tuhan menyayangi kita umatnya. Jadi kasih sayang itu harus ada bukti, ya. Buktinya adalah harus ada pemulihan. Tapi kalau orang dia mengatakan saya menyayangi tapi tidak ada pemulihan, tidak ada pengampunan, itu bukan kasih sayang yang benar. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Bapa kepada umat pilihannya. Tuhan menunjukkan kasih sayang kepada mereka sebagai seorang gembala. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Bagaimana kebutuhan hidup mereka dicukupi. Aduh, luar biasa, ya. Yang sebelumnya mau makan bebas, makan nikmat di tempat pembuangan sebagai orang jajahan, sebagai budak, sulit. Sekarang mereka diperlakukan luar biasa. Ya, diberi minuman, makanan, kenyamanan, kecukupan, kesenangan, itu yang Tuhan berikan kepada mereka. Poin pentingnya untuk kita ingat adalah Tuhan mau tunjukkan kepada mereka, inilah aku sebagai Allah yang memilih engkau, penciptamu yang memilih engkau. Inilah aku. Ya, jadi kita lihat Tuhan itu di dalam dia menghukum atau dia dikatakan dia membina umatnya, ada kasih sayang. Harusnya ini menjadi pola dalam gereja, pola dalam keluarga Kristen. Ya, makanya saya masih ingat di dalam kehidupan keluarga itu selalu ada keseimbangan. Ada suara keras, ada suara lembut.
Ada tekanan, tapi juga ada mengangkat, menyanjung, dan memuliakan. Ketika ada punishment, ada juga reward di dalam. Nah, ada keseimbangan. Ini Tuhan, Dia membina kita. Nah, mari kita lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan ini berkaitan dengan karakter. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, ini berkaitan dengan karakter. Supaya ketika kita melayani Tuhan, ya, tujuan utamanya di sini adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa penyayang, Bapa yang baik. Tidak lagi kita mengingat-ingat masa lalu kita yang membuat kita jadi pesimis di dalam melayani Tuhan. Inilah proses pemulihan Tuhan dengan cara Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Lalu kemudian metafora yang kedua mulai dari ayat 14 sampai 21, di sana diumpamakan, diilustrasikan, ya, Tuhan itu sebagai seorang ibu. Ibu yang mengasihi, yang mengurus anak-anaknya. Itu dia. Ini kembali lagi berbicara tentang kasih sayang. Ibu yang baik, ibu yang menyayangi anaknya. Ketika anaknya hendak melakukan sesuatu yang salah, dia tidak membiarkan. Ya, saya ingat dulu kalau saya salah berbicara, maksudnya berbicara kata-kata yang tidak patut, ibu saya tegur. 1, 2, 3 kali saya masih lakukan, mulut dikutik. Begitu. Saya berpikir ibu saya jahat, tapi ketika saya besar, ibu saya jelaskan, kamu ada efek jera, makanya mama buat begitu. Oh, baru saya ngerti ibu saya, dia namanya ibu yang baik, dia tidak menginginkan anaknya melakukan hal yang salah, yang menyimpang. Maka kemudian dia kontrol anaknya dalam hal berbicara, dalam hal berjalan, dalam bersikap. Saya dikontrol seperti begitu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan, yang memposisikan diri sebagai ibu yang menyayangi. Ya, ada banyak ibu sekarang tapi mengalami krisis kasih sayang. Banyak ibu sekarang ini lebih banyak habis waktu di meja rias daripada di meja belajar. Nah, ini sangat memprihatinkan. Zaman sekarang ini lebih banyak ibu-ibu yang berpidato kepada anak tapi tidak berpidato untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memposisikan diri sebagai ibu yang baik untuk menunjukkan kasih sayangnya. Proses pemulihan hanya bisa terjadi ketika kasih sayang itu dinyatakan secara benar. Dan ini yang Tuhan lakukan. Tuhan menyayangi mereka. Yang pertama tadi memposisikan diri sebagai gembala. Yang kedua sekarang sebagai ibu yang baik. Nah, kemudian yang ketiga. Secara tersirat, mulai dari ayat 22 sampai ayat 26. Tuhan memposisikan dirinya secara tersirat sebagai pahlawan. Ya, pahlawan yang membebaskan umatnya dari pembuangan. Ya, jadi ini diperbandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang menjajah mereka, umat Tuhan. Tapi Tuhan memposisikan diri sebagai pahlawan. Tujuannya apa? Supaya mereka bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Oh, ternyata Tuhan itu baik. Di satu sisi Tuhan tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang murka, yang tidak mentolerir segala kesalahan dan dosa kita. Tapi di sisi lain Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya. Rasa kepemilikan yang besar. Dia menyayangi miliknya. Ya, saya ingatkan kembali ilustrasi dari falinggir atau layangan tadi. Meskipun hanya kertasnya yang dibuang, tapi rangka falinggir atau layangan itu tidak dibuang. Kembali dipasang kertas yang baru, lalu dipakai. Pemulihan. Inilah Tuhan memakai kita. Kita harus siap untuk dipulihkan. Mengapa perlu dipulihkan? Karena zaman sekarang ini banyak orang yang perutnya sakit. Karena apa? Karena aliran pipa yang mengalirkan air itu kotor, belum dibersihkan. Nah, saya ilustrasikan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu sama seperti pipa untuk mengalirkan air ke rumah-rumah. Kalau pipanya kotor, tidak steril, maka orang yang mengkonsumsi air itu pasti sakit perut. Nah, begitupun pelayan-pelayan Tuhan. Kalau hidupnya belum dipulihkan Tuhan, masih najis, maka yang terjadi apa? Firman Tuhan yang disampaikan itu, ya akhirnya itu justru menjadi sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, karena apa? Karena kita. Nah, oleh karena itu, melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar satu hal. Bahwa ketika Tuhan Tuhan mengizinkan kita diproses, syukurilah itu. Jangan melarikan diri, jangan bersungut-sungut. Syukurilah dan lihatlah rencana Tuhan yang indah jauh ke depan. Anak-anakku, kalian mungkin tahu apa maksud saya berbicara ini.
Kalau ada situasi yang sulit, syukurilah. Jangan sungut-sunguti, jangan menggerutu, jangan menyalahkan situasi dan kondisi. Syukurilah, bisa jadi itu bagian Tuhan memproses kita supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Saya ingatkan, bukan anak yang berkualitas ya kalau dia tidak diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kalau kita selalu dalam zona yang nyaman, tanpa kesulitan, kita akan jadi anak gampangan dan kita tidak layak dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan ada situasi yang sulit dalam kehidupan kita supaya akhirnya apa? Kita belajar untuk berserah, mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Saya belajar manusia itu punya sifat dasar. Kalau ada situasi yang sulit, dia akan berusaha untuk mencari pertolongan. Situasi yang membuat dia terlindungi. Dan dia tahu itu Tuhan. Maka Tuhan izinkan dalam kehidupan kita banyak kesulitan. Berulang kali saya sampaikan ilustrasi ini. Pada waktu kota Manado dilanda dengan isu tsunami. Sebenarnya ini kesalahan dari tukang ojek Tatoki. Ya, ada tukang ojek, dia dari arah Boulevard, dia kemudian ngebut, dia lewat di daerah Stadion Kelabat, lalu dia berteriak, tsunami udah di Boulevard. Wah, Bapak Ibu dan anak-anakku, kalian tahu, kehebohan terjadi di kota Manado. Dalam waktu singkat informasi tentang tsunami itu menyebar di Sulawesi Utara. Dan lihat orang-orang di Stadion Kelabat, di daerah Wanea, rame-rame semuanya lari ke arah Winangun yang lebih tinggi. Wah, itu orang-orang yang di daerah kampus lari lewat batu kota naik ke atas. Sampai saya waktu itu bilang kepada istri, saya tidak dapat firasat dari Tuhan untuk melarikan diri. Kita di rumah saja. Dan benar, waktu itu di Wisma Stadion Kelabat hanya saya dan keluarga saya yang tinggal. Dan saya kemudian jalan lihat rumah-rumah yang ada di Wisma. Semuanya terbuka, tidak dikunci dan orang sudah lari semua. Kalau saya orang jahat, saya ambil barang-barang elektronik semua, saya jadi kaya. Orang lari meninggalkan rumahnya karena takut dengan tsunami. Ya, lalu kemudian saya dengan istri, kami jadi penonton, jadi pengamat. Dengan anak-anak kami masih kecil. Wow, udah tengah-tengah malam, mulai jam 12, jam 1 pagi, orang mulai kembali satu-satu. Lalu kemudian saling mencari, aduh anak saya di mana? Suami saya di mana? Saling mencari. Karena waktu lari itu terpisah. Dan kejadian itu hari Sabtu. Tahukah apa kejadian besoknya hari Minggu? Gereja penuh. Ya, sampai di balkon gereja penuh, sampai di tempat parkir gereja penuh, sampai kostor harus ambil kursi tambahan untuk ibadah. Saya sampai heran dan saya berkata, kalau begini saya mau berdoa supaya Tuhan kasih terus bencana, supaya akhirnya kasih isu-isu seperti gitu, supaya orang cari Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan ini, kita belajar kalau kita dibawa dan diizinkan Tuhan ada dalam pandemi ini. Belajar dari rumah. Saya tanya, kalian bilang sudah galau, sudah stres, sudah pastiu. Syukuri itu nak. Jangan berkeluh kesah. Lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Tuhan punya tujuan supaya kalian jadi orang-orang yang berkualitas. Ya, kalian jadi orang-orang yang mental kuat, yang siap dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik, sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Bukan sekedar supaya kami mendengar dan kami tahu, tapi supaya kami percaya. Dan terima kasih karena lewat firman-Mu ini kami semakin memahami isi hati Allah yang begitu penyayang kepada kami, milik ciptaan-Mu. Kami dipanggil, kami diproses dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur jika ada situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kami, baik itu secara lokal maupun secara global. Kami sadar bahwa Tuhan punya rencana untuk kami. Dan benarlah kata firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau menutup, mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dan ibadah ini sambil kami memohon berkat surgawi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.